mewah, megah, dan murah. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk menginap dan review salah satu hotel legendaris di kawasan Kuningan, Jakarta, yaitu Hotel Manhattan Jakarta. Hotel ini sudah berdiri cukup lama dan salah satu ikon hotel berbintang 5 di Jakarta Selatan ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, ayo kita ke dalam dan temani aku jalan-jalan dan jadi mataku. Let's go! Manhattan Hotel Jakarta adalah hotel bintang 5 yang terletak di Jakarta, Indonesia. Berada tepat di Jalan Profesor Dr. Satrio nomor 1, diapit oleh pusat perbelanjaan besar seperti Mall Ambassador, Kuningan City, dan ITC Kuningan. Dibangun pada tahun 2006, hotel ini telah menjadi salah satu ikon di pusat kota Jakarta. Nah, ini kita sudah sampai di lobinya teman-teman. Begitu masuk ke lobi utama, kesan pertamanya adalah mewah dan elegan. Walau terlihat sedikit klasik ya, desainnya masih mempertahankan nuansa 2000-an. Oh iya, kita juga dapat welcome drinknya loh. Di area lobi ini juga tersedia lounge kecil buat tamu yang ingin duduk santai sambil menunggu. Hotel ini juga menyediakan area playground anak. Meski ukurannya tidak terlalu besar, permainannya sederhana, ada beberapa buku dan mainan anak. Dan cukup menghibur anak-anak ya saat orang tuanya sedang melakukan proses check-in. Dan sekarang kita coba mampir ke parkirannya ya. Untuk area parkir, Hotel Manhattan menyediakan basement parkir yang menurut saya sangat luas. Tapi karena hotel ini sering ramai terutama dihadirkan, kadang kita harus sedikit bersabar mencari slot yang kosong ya. Keamanan parkirnya pun cukup baik, ada petugas dan CCTV di beberapa titik, jadi kendaraan terasa aman. Bang, terus ada parkiran motornya nggak bang? Eits, nggak usah khawatir teman-teman, untuk parkiran motornya ada kok, aman dan nyaman juga loh, jadi tenang aja ya, untuk parkir motor pun tersedia. Nah ya, ini tips aja nih. Jadi kalau kalian parkir di sini baik mobil maupun motor, jangan lupa didaftarkan di resepsionisnya ya supaya dapat free parkir ya. Yuk, sekarang kita menuju ke kamarnya. Kali ini kami dapat di lantai 21 ya teman-teman. Untuk hotelnya sendiri terdiri dari 36 lantai ya. Tinggi banget kan? Kamar yang saya tempati kali ini adalah tipe Executive King Room. Kemarin saya dapat di harga 1.050.000 teman-teman. Gimana? Untuk ukuran bintang 5 ya. Ini sudah termasuk murah loh, makanya saya bilang ini termasuk bintang 5 yang paling murah sih yang saya pernah temuin. Untuk ukuran ranjangnya sendiri cukup luas, empuk dan besi ya. Cuma to be honest nih, ini ranjangnya pendekan ya. Untuk saya yang memiliki tinggi 171 cm, cukup memerlukan sedikit perhatian. Karena soalnya nih dia punya ranjang nabrak tulang teling saya nih, jadi agak berbahaya. Yang saya takutin tuh ketika jika lampu sudah mati, ketika mau tidur ya. Begitu saya jalan, tiba-tiba kebentuk kan berasa. Oke, kita lanjut. Selain ranjang, ada juga meja kerja dan kursi yang nyaman loh. Buat duduk-duduk santai nih sambil melihat pemandangan di cermin nih. Latin kita bisa memantau kota Jakarta dari kamar ini. Tuh, cakep banget kan? Nah, aduhai sekali ini pemandangannya. Dan di sisi lain tersedia TV layar datar ya. Namun sayangnya TV-nya belum smart TV ya teman-teman. Jadi kalau di kamar yang kami pilih kalian belum bisa langsung streaming dari YouTube atau Netflix ya. Cuma bisa TV lokal sama TV kabel biasa. Dan yang namanya review ya nggak semuanya harus bagus sih. Ini catatan sih ya. Untuk wallpapernya kalau mau saya bilang boleh jujur ya agak kusam sih. Mungkin karena hotel lama jadi wallpapernya sudah cukup menua ya, jadi kelihatan kusam. Mungkin jika manajemen hotel melakukan perencanaan bisnis bisa diganti ya atau diperbarui wallpapernya ya, dibikin di rencana bisnis ya. Oke, selanjutnya kamar ini juga dilengkapi oleh teko listrik ya dan beberapa complementary drink nih seperti alminar, kopi, teh, dan lucunya ada beberapa produk lokal di sini nih. Menarik banget kan? Kita juga dapat lemari ya teman-teman. Ini lemari juga agak vintage nih. Ini lemarinya kayu. Nggak tahu nih kayu apa ya, tapi cukup tebal sih, ini lumayan keker ini. Nah, di dalamnya juga ada bathroom ya teman-teman ya, ada sendalnya juga. Oke, lanjut kita mampir ke kamar mandinya nih. Di sini kita bisa lihat kita dapat hair dryer, amenities-nya juga lengkap, shampoo, sabun. Ini juga ada dental kit juga nih ya. Ini juga dapat ini nih shaving kit buat cukur kumis. Dan inilah bagian favorit saya yaitu bathtubnya. Di sini tersedia bathtub berukuran sedang ya, cocok banget untuk berendam dan santai sambil bengong mikirin kehidupan. Air panasnya juga bekerja dengan baik lah, mantap lah.
Cuma yang menurut saya agak kurang nih, ya namanya review ya bebas dong, kan ini kita juga bayar sendiri. Untuk saya pribadi menilai keramik yang digunakan nih agak licin ya. Ini kayaknya sama keramiknya sih sama yang di kamar ya. Cuma nggak cocok nih buat di kamar mandi, ini agak licin. Oke, sekarang kita mampir ke fasilitasnya ya. Kita harus turun dulu ke lantai 8 nih kebetulan nih. Di sini kita bisa ada gym dan kolam renang, ada spa juga ya. Cuma yang ini kayaknya berbayar deh, kita skip aja. Kita coba mampir ke gymnya ya. Cukup lengkap ini. Kalian bisa dapat treadmill, alat angkat beban, sepeda statis hingga area stretching nih. Alatnya memang bukan yang paling baru, tapi masih terawat dan berfungsi dengan baik. Untuk yang ingin menjaga rutinitas olahraga selama minat, gym ini bisa jadi pilihan untuk kalian sebagai tambahan kalau mau main-main di sini ya. Berkeringat sedikit lah. Dan sekarang kita mampir di tempat yang ikonik di hotel ini ya teman-teman. Ini termasuk area favorit saya juga sih. Apa? Ya kolam renangnya lah. Kolam renangnya, pemandangannya cakep banget nih. Bisa dibilang ini sih infinity pool ya teman-teman ya. Kolam renang ini ada di atas soalnya. Terus pemandangannya pemandangan kota Jakarta yang cukup indah dan dikelilingi oleh gedung-gedung pencakar langit, sehingga menambah kesan mewah pada kolam renang ini loh. Tentunya ya layak sekali untuk kita post di sosial media ya, biasalah kebutuhan Instagram. Untuk kedalaman kolamnya ini 1,2 meter, cukup loh untuk kita benar-benar kecil nih. Cuma nih minusnya nih, kurangnya adalah tidak adanya kolam untuk anak-anak ya. Ini kolam dewasa semua nih. Jadi kalau teman-teman yang bawa anak-anak benar kemari, agak diperhatikan aja nih anaknya supaya aman-aman saja gitu. Terus di tepi kolam nih tersedia kursi santai ya untuk kalian duduk-duduk nih. Cepat habis berenang mau bengong atau makan Indomie dulu nih, Indomie mekar yang bawa dari bekal waktu SMA ya kan buat mau berenang. Dan untuk suasananya tenang dan cocok banget buat melepas penat setelah aktivitas seharian loh. Pokoknya kalau di area kolam ini ya cukup membuat pikiran kita agak damai lah. Oke, sekarang kita coba mau mampir ke lantai atasnya, lantai 36 nih. Di sini kita sebenarnya cuma mau nuker kupon sih, kita dapat gratis minuman segelas, lumayan kan. Sambil cari tempat penukaran kita muter-muter dulu aja ya. Ini restonya tuh kayaknya dia punya tema ya, temanya mirip-mirip restoran India gitu. Aduh, anakku di sana lagi jalan sendiri, kita samperin aja deh. Dekorasi sih mantep ini, mewah sih. Dan terus dari kaca kita bisa lihat pemandangan Jakarta loh. Outdoornya nih teman-teman kita bisa lihat ya. Jeng, yuhu, kita bisa lihat kota Jakarta dari sini teman-teman. Ini apa bisa kita bilang rooftop ya? Soalnya ini tempat paling tinggi sih di hotel ini, lantai 36. Cakep sih ini. Luar biasa, mantap banget. Dan inilah pemandangan pada malam hari teman-teman nih. Dan ini pemandangan pada malam hari ya teman-teman ya. Dari kaca kamar kita bisa lihat keindahan lampu-lampu gedung pencakar langitnya Jakarta teman-teman. Terus di area kolam renang pun terlihat bagus loh. Cuma sayangnya kebetulan saya dapat gerimis malam ini, jadi nggak gitu bisa terlalu lama di sini ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Di sini adalah pemandangan pagi hari di Hotel Manhattan ini. Masih sama seperti pemandangan saya, cuma ini suasananya jauh lebih redup gitu. Lebih enak, lebih tenang lah kalau pagi itu ya. Cakep kan, mau tidur disuguhkan pemandangan seperti ini. Kita baru bangun nih, kita mau bawa untuk sarapan ya. Let's go. Kita langsung aja ya ke lantai 3, kebetulan sarapannya di sana. Let's go. Dan kita sudah sampai. Kita regis dulu ya. Biasa kan dicek nomor kamarnya nih. Yuk kita ke resepsionisnya dulu. Dan sekedar informasi, di sini tidak diperkenankan ya memakai sandal tidur atau slipper. Untuk tempat makannya sendiri kalian bisa pilih ya, mau di indoor atau di outdoor. Yang jelas di indoor itu tidak boleh merokok, dan untuk yang perokok kalian bisa ambil di outdoor ya, atau di luar. Dan pemandangannya juga cukup bagus kan luar ini ya, dilewati oleh jalan layang nontol Casablanca ini cukup bagus kok. Jadi ya buat kalian yang mau makan sambil santai-santai melihat jalan raya bisa di sini ya. Dan sekarang kita mulai menjelajah makanannya. Kita mulai dari Asian food aja ya. Kalian bisa lihat di sini ya makanan Asia pada umumnya lah. Ini ada gorengan juga tuh, ikan goreng. Terus juga ini ada capcay ya kan. Terus kita bergeser sedikit ke kanan, ada Indian food. Jujur nih makanannya kebanyakan kari sih ya, kari ayam atau kari yang lain tuh. Tapi sepenglihatan saya di sini tidak ada sapinya teman-teman.
seperti ya orang India pada umumnya tidak makan sapi ya kan. Dan ini yang paling mantap nih, ada bebek packing teman-teman. Tuh kalau bisa ambil, nah, bergeser ke kanan ada Japanese food atau makanan Jepang. Di sini ada ikan-ikanan nih teman, ada ikan goreng ya kan, ada sakana katsu, Japanese rice. Terus di sini juga kalian bisa minta dimasakin ini nih, namanya steamboat ya kan, kayak suki-sukian. Nah ini ada gorengannya, tapi ini lebih ke onion ring sih kalau saya lihat. Lanjut kita ke makanan khas Bali ya teman-teman. Kita bisa di sini ada ikan nih, fish in smoked chicken, ikan asap ya berarti ya. Terus ini juga tahu goreng kalau nggak salah pakai telur. Terus ini nasi putih biasa, terus berbagai macam sambal kalian bisa dilihat ya teman-teman sini ya. Next di sini ada nasi goreng, nasi yang di santan gitu lah. Terus ada telur rica-rica kayaknya. Terus ada sayur labu siap. Dan juga di sini ada krecek sih, sama krecek. Ini ada ayam goreng lengkuas, sorry. Ini ada gulai tetelan ya. Terus di sini ada ikan asap ya. Oh, ikan panggang, mohon maaf. Saya kira ikan asap ya kan. Ini ada gorengan juga nih, ada tahu goreng ya kan buat pelengkap. Next kita geser lagi, ada bubur ayam di sini, bubur ayam komplit dengan pendampingnya, kalian bisa pilih ya, dan lacik sendiri. Lanjut nih ada style lontong sayur. Di style lontong sayur ini juga banyak ya kondimennya, kalian bisa pilih sendiri nih. Pendampingnya ada telur, ada krecek nih. Ini lawan atau daging sapi saya lupa sih. Ini ada tahu, ada telur balado, dan ini ada sambal ya. Kalian bisa pilih sendiri. Di sampingnya persis ada dimsum. Kalian bisa ambil bapau, siomay atau hakau. Bergeser sedikit kita ke western food, ada potato cream soup ya, ada butter rice juga, nasi mentega. Di sini kita lihat ada tumis aneka sayuran tuh. Nah ini ada daging sapi panggang ya, roasted beef. Buat kalian yang mau makan sapi ini, di sini ada disediakan tuh, tinggal diambil aja. Terus kita geser ke kanan ada mashed potato. Ini saya doyan banget nih. Kita coba ya. Ini ada daging sapi irisannya sama jagung rebus pakai susu. Oke, kita ke X-Station seperti biasa, kurang lengkap kalau misalnya lihat sarapan nggak lihat telur. Ini ada telur rebus. Ini ada jangka waktunya tuh 3 menit, 7 menit, 10 menit ya kan. Terus juga ini ada roti. Nah ini live cooking seperti biasa. Kalau di hotel-hotel pasti ada yang masak omelet. Sebenarnya sudah cukup bosan sih makan telur ya. Jadi kita mungkin makan yang lain aja. Nah ini ya kalian bisa request deh mau telur dadar, telur ceplok atau omelet. Nah ini juga ada salad bar ya. Ini healthy food, di stylenya healthy food. Terus di sini ada minuman kalian bisa pilih. Ini ada jamu juga kalau suka jamu ya. Terus ada teh dan kopi juga. Lanjut kita geser ke style roti-rotian atau dessert nih. Ini ada bubur ketan hitam, bubur mutiara sama bubur sumsum, lengkap dengan santan dan gulanya. Ini roti apa ya, saya lupa. Bread butter pudding ya, bread butter pudding. Nah ini ada roti aneka rasa. Ini ada donat juga buat kalian yang suka pastry ya. Nah ini juga ada roti lagi. Ini roti bakar nih, kalian tinggal masukin ke mesinnya aja ya. Hati-hati ya, mesinnya panas. Dan kebetulan sebelahnya tuh ada buah potong slash fruit ya, kalian bisa minta request. Kayak saya request minta pepaya sama nanas aja, jadi 2 buah. Kalau kalian suka 3 buah tinggal minta 3 buah ya. Oke lanjut nih, kita mau coba yang pasti. Karena sebagai orang kampung yang jiwanya meronta-ronta ketika melihat bebek packing, jadi pasti kita akan coba makan bebek packing ini. Let's go guys, kita jangan lupa tambahkan sambalnya. Makan bang. Ya daging bebek pada umumnya agak alot, tapi oke lah ya. Lanjut round 2, kita coba western foodnya. Aku cuma mau coba mashed potato-nya aja sih, soalnya yang lain gak gitu suka ya, sukanya sama ini aja ya. Yuk langsung comot aja dah, kita bawa ke meja. Let's go, kita coba guys.
enak, gurih, rasa kentang, mantap. Nah, ini kita mau coba minta lontongnya buat istriku sih. Aku sih nggak bisa makannya karena tadi aku lihat ada kreceknya. Jadi istriku nitip, jadi aku kasih dia aja deh ya. Dia minta pakai telur tadi ya. Oke guys, kita coba cari makanan lain ya. Kita langsung ke main course aja kali ya. Ini udah cukup dah appetizer-nya. Aku mau makan yang Asian food aja dah ya. Lidah-lidah Asia nggak bisa makan macem-macem nih. Aku ambil nasi goreng saja. Ini ada fuyung hai ternyata. Ambil fuyung hai-nya. Terus kita ambil yang lain deh ya, biar lengkap dikit. Nah ini ikan nih, ikan goreng tepung kayaknya sih. Ya betul kan, ikan goreng tepung. Ambil dikit, do not to be greedy, jangan serakah lo. Soun boleh deh dikit ya, buat pelengkap aja. Lanjut, kita lihat ada apa lagi bisa diambil. Jatuh kan tuh cabenya. Oh ini ada ayam ya, ayam. Sorry, ini ayam black pepper nih. Ambil beberapa deh ya, buat asupan protein harian. Terus capcay sedikit seratnya. Lengkap deh jadi dalam satu piring. Yuk cukup kayaknya segini aja ya. Soalnya kita bawa ke meja untuk kita santap. Kita ambil black pepper, ikan goreng tepung, ini telur dadarnya sama-sama. Ini capcay. Gas, yuk kita coba yuk. Untuk rasa ya cukup sih, yang nggak enak-enak banget gitu loh, tapi ya masih oke lah. Ini black peppernya kenceng lah, mantap loh. Terus kita lanjut ke dessert ya, karena aku tipe orang yang sukanya dessert yang lokal. Jadi ya ambil bubur sumsum aja sama bubur mutiara. Enak, bubur enak. Cuma tadi kurang ambil gula, jadi nggak gitu manis ya. Less sugar, tapi oke sih, mantap. Dan setelah semalam menginap di Hotel Manhattan, Jakarta, bisa dibilang ini hotel yang masih punya pesona tersendiri. Walau bangunannya sudah agak lama dan TV-nya belum smart, tapi kamarnya sangat nyaman. Bathtubnya enak buat santai, dan sarapannya juga lumayan lengkap serta cukup enak loh. Serta lokasinya yang sangat strategis, di tengah-tengah Kuningan, dekat dengan mall, dekat dengan kantor, dan gampang banget cari makan serta jalan-jalan. Kalau kamu lagi cari hotel yang klasik tapi tetap nyaman dan gak terlalu mahal buat ukuran bintang 5, Manhattan itu jadi jawaban atas pertanyaan kalian. Manhattan masih sangat worth it buat kalian coba loh. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis, saya sangat mengapresiasinya. Sampai berjumpa di video selanjutnya, dan temani aku jalan-jalan dan jadi mataku. Bye-bye!